Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Febriani dari kelas 2 SIP2 dengan NPM 2011105042. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang deadlock di mata kuliah Sistem Operasi. Apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Dengan contoh sebagai berikut. Terdapat data A dan B yang diinisialisasi 1 dan terdapat dua proses P0 dan P1 masing-masing membawa data A dan B. Kemudian P0 dan P1 meminta data B dan A dengan menjalankan operasi wait. Hal ini mengakibatkan proses diblok dan terjadi deadlock. Karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang pada sistem terdiri dari tipe resource, CPU cycle, ruang memori, perangkat I atau U, yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan sebagainya. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. 1. Meminta atau request. 2. Memakai atau use. 3. Melepaskan atau release. Karakteristik deadlock. Pengkondisian sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Metode ini sering menghasilkan utilisasi sumber daya yang buruk. Kondisi yang diperlukan ada 3, yaitu 1. Mencegah mutual exclusion. Dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat digunakan bersama, sehingga sistem harus membawa sumber daya tersebut. 2. Mencegah hold and wait. Sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya lain. 3. Mencegah non-preemption. Satu proses dalam keadaan menunggu. Sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Deadlock detection. Jika semua sumber daya hanya mempunyai satu anggota, dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph atau wait for graph. Untuk tipe sumber daya yang memiliki beberapa anggota, menggunakan algoritma dengan struktur daya sebagai berikut. 1. Available. Vektor panjang M menandakan jumlah sumber daya yang tersedia untuk setiap tipe sumber daya. 2. Allocation. Matrik NXM yang mendefinisikan jumlah sumber daya untuk setiap tipe sumber daya yang sedang dialokasikan untuk setiap proses. 3. Request. Matrik NXM yang mendefinisikan permintaan setiap proses. Perbaikan terhadap deadlock. 1. Menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. 2. Menunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang deadlock. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.